Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Udari, NPM 24103. Kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan aplikasi Zahir Accounting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi, saksikan video ini. Hai, aku Indah Mustikasi dengan NPM 24210025. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari dengan NPM 24210026. Halo, nama aku Katrunadia Nurita, NPM 24210027. Perkenalkan, nama saya Kayla Safaldia dengan NPM 24210028. Perkenalkan, nama saya Rosa Arnesia Ramadhani, NPM 24210054. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang Zahir Accounting. Zahir Accounting adalah sebuah software atau perangkat lunak akuntansi buatan Indonesia yang dikembangkan oleh PT Zahir International yang dirancang khusus untuk membantu pengelolaan dan pencatatan aktivitas keuangan perusahaan secara terintegrasi, otomatis, dan profesional. Aplikasi ini digunakan oleh berbagai jenis usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, termasuk perusahaan dagang, jasa manufaktur, koperasi, hingga yayasan. Zahir Accounting tidak hanya memfasilitasi pencatatan transaksi seperti pembelian, penjualan, kas, bank, persediaan, dan aktiva tetap, tetapi juga mampu menyajikan berbagai laporan keuangan secara otomatis seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, hingga laporan perubahan modal. Semua proses dilakukan secara terkomputerisasi sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia atau human error dalam pencatatan manual. Selain itu, Zahir Accounting juga dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti multi-user, dapat diakses oleh banyak pengguna dan hak asas yang berbeda. Lalu ada multi-currency, mendukung berbagai mata uang. Lalu ada multi-company, dapat digunakan untuk beberapa perusahaan sekaligus, serta dilengkapi modul pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Lalu Zahir ini hadir dalam beberapa varian edisi. Yang pertama seperti Zahir Small Business Accounting, lalu yang kedua Zahir Professional Accounting, dan yang terakhir Zahir Enterprise Accounting, sehingga perusahaan dapat memilih sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Bahkan saat ini tersedia juga versi Zahir Online yang berbasis cloud, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Dengan tampilan antarmuka atau yang disebut dengan interface yang user friendly dan mudah dipahami bahkan oleh orang yang tidak berlatar belakang akuntansi sekalipun, Zahir Accounting ini menjadi salah satu solusi software akuntansi yang berfavorit di Indonesia. Telah mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional di bidang IT dan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari aplikasi Zahir Accounting. Yang pertama ada memudahkan pencatatan transaksi keuangan. Zahir Accounting membantu mencatat seluruh aktivitas keuangan seperti penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan, dan pengeluaran secara sistematis dan rapi. Hal ini meminimalisir pencatatan manual yang rawan kesalahan. Yang kedua ada menyajikan laporan keuangan secara otomatis. Software ini dapat menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas, hingga laporan pajak secara otomatis, cepat, dan juga akurat tanpa perlu perhitungan manual yang rumit. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan otomatisasi proses akuntansi, Zahir Accounting membantu menghemat waktu dan tenaga sehingga staf keuangan bisa fokus pada analisis data keuangan, bukan sekedar pencatatan transaksi. Yang keempat ada mengurangi resiko kesalahan atau human error. Karena sistemnya terkomputerisasi, resiko kesalahan pencatatan, penghitungan, atau pelaporan akibat kelalaian manusia dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kelima ada membantu pengambilan keputusan bisnis. Data dan laporan yang dihasilkan secara real time sangat bermanfaat bagi manajemen dalam menentukan strategi bisnis, investasi, penjualan, hingga pengeluaran. Yang keenam ada mendukung kepatuhan pajak. Zahir dilengkapi fitur perhitungan dengan pelaporan pajak seperti PPN, PPh, dan pajak lainnya yang memudahkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan pemerintah Indonesia. Selanjutnya, bisa dipakai oleh banyak pengguna dan perusahaan sekaligus. Zahir memungkinkan beberapa orang dalam satu perusahaan menggunakannya secara bersamaan, namun setiap orang bisa punya akses yang berbeda. Misalnya bagian kasir hanya bisa input penjualan, sementara manajer bisa lihat semua laporan. Selain itu, Zahir juga dipakai untuk mengelola lebih dari satu perusahaan dalam satu aplikasi. Selanjutnya, mengontrol stok barang lebih mudah. Lewat fitur persediaan, perusahaan bisa tahu dengan jelas berapa jumlah barang di gudang, berapa yang keluar, dan kapan harus pesan lagi jika stok mulai menipis. Jadi, stok barang bisa lebih terkontrol agar penjualan dan produksi tetap lancar. Selanjutnya, data lebih aman dan terlindungi. Zahir menyediakan fitur cadangan dan pemulihan data supaya data penting tidak hilang kalau komputer rusak, terkena virus, ataupun error. Dan kemudian bisa diakses secara online dengan Zahir
bisa diakses secara online. Dengan Zahir versi online, semua data keuangan bisa dilihat kapan saja dan di mana saja lewat internet. Ini memudahkan pemilik atau manajer yang ingin memantau bisnis meski sedang di luar kota. Kemudian, mendukung pertumbuhan usaha. Karena laporan keuangan disajikan jelas dan lengkap, manajemen bisa menyusun strategi bisnis yang tepat, seperti membuka cabang baru atau mengembangkan produk sehingga bisnis bisa berkembang lebih cepat. Kemudian yang terakhir, membuat perusahaan terlihat lebih profesional dengan laporan keuangan yang rapi, detail, dan siap diaudit. Kapan saja perusahaan akan tampak lebih profesional di mata investor, partner bisnis, ataupun pihak bank. Selanjutnya saya akan membahas fitur-fitur lengkap Zahir Accounting. Yang pertama, modul penjualan, mencakup pencatatan transaksi penjualan tunai maupun kredit, pembuatan faktur penjualan, pencatatan metode penjualan, diskon penjualan, dan penentuan harga jual otomatis. Kemudian, yang kedua, modul pembelian mencakup pencatatan pembelian barang dan jasa, input faktur pembelian dari supplier. Kemudian yang ketiga, modul persediaan barang mencakup pencatatan stok barang masuk dan keluar, pengadaan ulang stok lebih dari satu, penyesuaian stok, dan perhitungan HPP. Kemudian yang keempat, modul kas dan bank mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas atau bank transfer antar rekening bank. Kemudian yang kelima, modul aktiva tetap mencakup catatan aset tetap, tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, laporan keuangan otomatis mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas. Selanjutnya ada fitur lain yang akan saya jelaskan, yaitu manajemen multi-user. Akses untuk banyak pengguna, hak akses, user rights bisa diatur sesuai jabatan, misal admin, akuntan, dan kasir. Selanjutnya, manajemen multi-company bisa digunakan untuk lebih dari satu perusahaan dalam satu aplikasi. Database terpisah untuk setiap perusahaan. Selanjutnya, perhitungan dan pelaporan pajak, perhitungan otomatis PPN, PPh 21, PPh 23, dan pajak lainnya. Pembuatan laporan pajak sesuai peraturan pajak Indonesia, fitur ekspor ke SPT. Selanjutnya, backup dan restore data, fitur pencadangan atau backup data otomatis, fitur pemulihan restore data untuk mencegah kehilangan data penting. Selanjutnya, multi currency, mendukung berbagai mata uang untuk transaksi internasional, konversi kurs otomatis berdasarkan nilai tukar harian. Integritas dan Zahir online atau cloud version dapat diakses secara online via browser. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu cara penggunaan aplikasi Zahir Accounting. Yang pertama, yaitu unduh aplikasi Zahir. Dibagi menjadi beberapa bagian. Satu, unduh installer Zahir Accounting di situs resmi, yaitu www.zahiraccounting.com. Yang kedua, jalankan installer dan ikuti petunjuk instalasi hingga selesai. Yang ketiga, ada lakukan aktivasi lisensi dengan menggunakan kode lisensi resmi di Zahir. Yang kedua, membuat database baru. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, buka aplikasi Zahir. Kedua, pilih opsi buat database baru. Ketiga, tentukan nama perusahaan seperti alamat, NPWP, mata uang, dan tahun fiskal. Yang keempat, tentukan jenis usaha seperti dagang, jasa, manufaktur untuk menyesuaikan modul yang digunakan. Yang ketiga, menyusun daftar akun atau call of account dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, daftar akun-akun penting seperti kas, bank, persediaan, utang, terus utang, penjualan, pembelian, dan biaya lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang keenam itu melakukan penyesuaian akhir periode. Langkah pertama yang dilakukan untuk penyesuaian akhir periode adalah pilih menu jurnal umum, klik tambah, lalu input jurnal penyesuaian seperti penyusutan aset, beban dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Isi detail akun debit atau kredit dan keterangan penyesuaian, lalu klik simpan. Yang ketujuh itu melakukan proses tutup buku atau closing. Langkah pertama yang dilakukan untuk closing adalah pilih menu akhir tahun atau tutup buku, pastikan semua transaksi telah diinput dan disesuaikan, jalankan proses tutup buku sesuai instruksi aplikasi, dan pastikan proses berhasil tanpa adanya error, lalu aplikasi akan memindahkan saldo laba atau rugi ke akun modal awal. Yang ke-8 itu mencetak laporan keuangan. Langkah pertama yang dilakukan untuk mencetak laporan keuangan adalah pilih menu laporan, pilih jenis laporan yang ingin dicetak seperti laba rugi, neraca, arus kas, buku besar, dan lain-lain. Tentukan periode laporan, klik tampilkan untuk melihat laporan, dan klik cetak untuk mencetak atau simpan sebagai PDF.